Sekolah Inklusif Putra-Putri Papua di Merauke. Bisnis kerajinan tangan Tiny Crochet. Hobi kamera analog di masa pandemi. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda sedang menonton acara Beranda pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami akan menemani Akademia selama 10 menit ke depan dengan kumpulan berita yang telah kami rangkum secara menarik untuk menemani sore Anda. Bersama saya Faustina Rosalia, inilah Beranda, berita untuk Anda. Berita pertama pada episode kali ini datang dari Sekolah Inklusif Putra-Putri Papua yang terletak di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Berikut liputannya untuk Anda. Sekolah inklusif merupakan sebuah sekolah yang menampung murid-murid yang berkebutuhan khusus, yakni berkebutuhan khusus karena cacat mental dan juga cacat sosial yang berkaitan dengan latar belakang mereka. Pendidikan inklusi itu diartikan sebagai penggabungan penyelenggaraan pendidikan luar sekolah atau luar biasa dan pendidikan reguler dalam satu sistem pendidikan yang disatukan. Adapun yang dimaksudkan dengan pendidikan luar biasa itu pendidikan yang diselenggarakan bagi siswa-siswi luar biasa. Dan juga ada kecacatan fisik, kecacatan mental, sensomotorik, kemudian intelektual, emosi, dan sosial. Yang pada umumnya mereka itu disebut sebagai ABK, anak berkebutuhan khusus atau orang berkebutuhan khusus. Itu ada beberapa kendala yang kita hadapi. Yang pertama itu terkait dengan transportasi. Ya, transportasi karena kita perlu turun lapangan. Begitu pula suatu saat kita juga akan menjemput mereka. Ya, supaya mereka mengalami suasana pendidikan di SMA 1. Yang kedua, tentang kaitannya dengan penyelenggara ini kan perlu biaya. Ya. Biaya untuk apa? Biaya untuk menyediakan kue, biaya untuk menyediakan minum, bahkan biaya untuk menyediakan makan. Karena setiap hari kita memberi. Sekolah inklusif sudah berjalan sejak lama dalam bentuk kelompok belajar yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Merauke. Melalui kelompok belajar ini, para relawan pendidik dapat lebih dekat dan mengenal kehidupan dari para peserta didiknya. Awal yang kami lakukan adalah pembiasaan. Pembiasaan untuk pembersihan diri seperti mandi. Karena ketika mereka datang tidak semua mandi. Ada 1-2 yang yang sudah mandi, tetapi yang lain tidak terbiasa untuk mandi pagi. Maka kami biasakan setiap hari mereka datang harus mandi. Saya sangat bahagia ketika saya harus memegang kotoran mereka, ketika saya harus memandikan mereka. Saya persembahkan kepada Tuhan karena saya memohon Tuhan, ini saya persembahkan supaya mereka memiliki keselamatan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang layak, sebab hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Faustina Rosalia melaporkan dari Merauke, Papua. Di masa pandemi, banyak UMKM yang baru munculan di masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satunya yaitu UMKM milik mahasiswa asal Asahan bernama Dinda dan Vita. Mereka menjual produk kerajinan tangan berupa rajutan. Produk yang dihasilkan berupa tas rajut dan boneka rajut, serta beberapa produk lainnya. Berikut liputannya untuk Anda. Tiny Crochet merupakan bisnis kerajinan tangan berupa rajutan unik di daerah Asahan, Sumatera Utara. Pandemi membuat bisnis ini memiliki banyak peminat, bukan hanya dari dalam kota, namun juga dari luar kota. Kalau belajar otodidak Kak, dan biasanya dari YouTube.
Bahannya cuma benang sama kapas untuk isinya atau dakron Kak, sama jarum pengaitnya. Kalau boneka itu mulai dari harga 30.000 sampai 100.000 tergantung tingkat kesulitannya. Kalau tas itu dari harga 50.000 sampai 200.000. Kalau di pemasarannya mungkin orang-orang kurang kurang banyak mengenal bahan rajut ini. Misalnya untuk tas itu mungkin orang lebih berpikir kalau tas yang beli jadi itu lebih worth it daripada rajut ini gitu Kak. Jadi untuk meyakinkannya itu kami harus menyesuaikan produk kami sama minat pembeli dengan cara pembeli itu boleh request sama kami gitu kan. Pembuatannya biasanya tingkat kesulitan itu dari jenis benangnya. Kan ada yang kecil kali kan, ada yang besar benangnya, terus berbulu gitu. Terus ini sih Kak, karena kan kami juga membuat dari requestan para customer gitu Kak. Jadi kami harus mencari patternnya atau cara pembuatannya itu sesuai dengan minat pembeli gitu Kak. Ya menurut saya alhamdulillah ya bisa membantu ekonomi keluarga kayak si Dinda, contohnya Dinda sama Nita ya, dengan mereka adanya usaha ini mereka kok pingin beli ini nggak pernah minta uang gitu, enggak sendiri gitu aja sih ya, bersyukur gitu aja ya. Patut juga sih dicontoh ya, untuk sebagai contoh untuk anak-anak gitu ya kan, untuk di masa sekarang ini masih belia udah kreatif gitu ya. Semoga aja ya semakin sukses gitu kan, dengan adanya usaha ini kan bisa membantu perekonomian gitu ya kan, bisa mengurangi pengangguran lah gitu ya. Di masa pandemi yang penuh keterbatasan, kedua mahasiswi ini berhasil memanfaatkan waktunya dengan kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan. Diharapkan dengan banyaknya produk dan usaha lokal, masyarakat dapat semakin memajukan UMKM dan bangga akan produk dalam negeri. Mewika melaporkan dari Asahan, Sumatera Utara. Untuk Anda, nostalgia dengan hobi kamera analog. Beberapa waktu terakhir, hobi kamera analog kembali digemari, baik dari kalangan remaja hingga dewasa. Keunikan dari hobi ini, masyarakat dapat kembali bernostalgia pada zaman di mana semua belum serba instan. Berikut liputannya untuk Anda. Selama pandemi, banyak orang mulai mencari kegiatan baru untuk mengisi waktu luang mereka. Salah satu hobi yang mulai memiliki banyak pemikat ialah fotografi analog. Dalam fotografi analog, jenis kamera yang digunakan adalah kamera analog yang menggunakan media film atau klise untuk menangkap gambar. Dalam sekali roll film, Anda memiliki 36 kali kesempatan untuk mengabadikan momen menjadi foto. Setelah selesai, Anda tidak serta-merta dapat langsung melihat hasil jepretannya. Roll film ini akan dicuci dan dipindai untuk menjadi versi digital yang dapat dilihat dalam layar handphone. Cukup rumit ya? Namun, jangan salah, hal ini menjadi keunikan tersendiri karena membuat kita belajar menghargai proses dan melatih kesabaran. Terus aku punya beberapa kamera. Ini yang pertama ada point and shoot. Itu cara pakainya tinggal langsung jepret doang. Jadi misalnya kayak kalau mau pergi sama teman-teman itu pakai ini langsung tinggal jepret doang. Jadi semua orang bisa pakai. Itu aku ada kamera SLR tapi lumayan susah, ini cuman kalau buat hunting foto gitu. Ada kamera SNF, jarang banget aku pakai soalnya susah banget makainya. Untuk film yang aku pakai itu ada Fujicolor, Kodak Pro Image. Dari prosesnya tuh kita ngalamin prosesnya, terus hasilnya yang kita dapet tuh belum tentu sesuai sama ekspektasi kita kan. Menurutku sih kalau aku lebih senang pakai analog soalnya kamu bisa nikmatin gitu loh hasilnya. Kalau misalnya pakai HP itu kan instan, kayak kamu langsung jepret langsung lihat hasilnya, terus kamu nggak bakal harus tunggu berhari-hari untuk dicuci, terus harus habisin satu roll film dulu. Itu sih yang menurutku nikmatnya dari main analog di situ. Dampaknya sih bagus juga untuk yang penjualnya juga, mungkin tuh jadi di Instagram tuh aku lihat juga jadi banyak gitu. Jangan kan yang jual, ada juga yang model lelang gitu nggak ya, jadi kayak ngebid nanti dapat harga terbaik, semakin mengikuti perkembangan zaman juga sih dengan penjualannya gitu. Jika Anda tertarik untuk memulai hobi ini, kisaran harga untuk kamera analog sangat beragam, dimulai dari 200.000 hingga jutaan rupiah,
dan sedangkan roll filmnya mulai dari Rp30.000 hingga Rp100.000. Semakin mahal roll film yang digunakan, maka semakin tinggi kualitas foto yang dihasilkan. Dari filmnya sih, jadi kalau misalnya kalian pengen hasilnya yang lebih ke coklat-coklatan gitu, aku biasanya pakai Kodak. Kalau mau yang hijau pakai Fuji. Sama pencahayaan sih. Ya ingat juga ya, analog tuh kadang ada yang flashnya otomatis. Jika misalnya flashnya nggak otomatis alias manual, kalau misalnya tempat gelap, bagusnya sih jangan lupa dinyalain dulu. Aku paling suka Kodak C50 tuh sih, warnanya masih bagus. Untuk di indoor ataupun outdoor tuh menurutku bagus banget sih. Harapannya semoga kedepannya kamera film ini nggak semakin mahal, jadi tetap segitu-segitu aja harganya, biar tetap bisa dinikmati ya. Nggak usah memaksakan yang mahal banget, tapi yang harga untuk kantong mahasiswa masih oke gitulah. Nggak usah takut-takut sih, maksudnya daripada menyesal nggak mencoba, lebih baik kita menyesal tapi sudah mencoba. Stephanie Maria melaporkan untuk Beranda. Sekian edisi Beranda kali ini, tetap patuhi protokol kesehatan dan sehat selalu. Sampai bertemu di lain kesempatan, saya Faustina Rosalia pamit undur diri dan terima kasih.